nanti di padang mahsyar, ketika yang pertama kali melalui masuk ke dalam surga adalah umat Muhammad SAW. Ribuan tahun lamanya mereka tegak di atas padang mahsyar, tapi yang pertama kali diberikan jalan adalah umat Muhammad SAW. Umat Ibrahim, umat Musa, umat Isa ingin menjadi umat Muhammad SAW, tapi ada yang sudah menjadi umat Muhammad keluar daripada kelompok umat Muhammad. Menjadi umat siapa? Umat iblis, umat syaitan. Na'udzubillah. Kita pertahankan, mudah-mudahan istiqamah kita sampai mati tetap menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma jma'na ma'al habibil mustafa fi jannatikal ula. Ya Allah, satukan kami bersama Nabi Muhammad SAW dalam surga Jannatul Firdaus. Sampai akhir hayat kami berkata, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasul. Kalau disebut ibu saya, Pak, saya nangis. Padahal itu ibu fisik. Apalagi kita sebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rindunya lebih dahsyat, tapi kita harus tahan. Maka lepaskanlah rindu itu dengan menyebut nama Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad an-nuridh dhati wa sirri sarifi jamil asma' wa sifat. Assalatu wassalamu alaika ya Sayyidi ya Rasulullah. Kira-kira begitu, Pak. Allahumma sholli ala. Berapa kali Anda mengingat Nabi Muhammad dalam sehari? Berapa kali Anda membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad dalam sehari? Tanyakan. Ada Rabi'ah Adawiyah membaca sholawat kepada Rasulullah 10.000 kali dalam sehari. Ditanya, kenapa engkau membaca banyak banget? Sederhana, aku ingin dibanggakan oleh Rasulullah nanti di padang mahsyar, di akhirat. Berapa kali kita membaca? Pada pertemuan yang lalu adalah tanda Allah mencintaimu, Allah mendekatkan kamu kepada Rasulullah adalah di saat engkau dimudahkan untuk berselawat. Pada pertemuan yang lalu, berapa kali kita membaca sholat dalam sehari? Tanyakan diri kita sendiri. Ada orang bisa 10.000, kenapa kita? Ada orang bisa 5.000, oke, ada 1.000. Ada orang yang tidak pernah bisa baca sholat, ditanya tidak bisa baca sholat, berapa kali sehari membaca sholat? Anggap saja 100 kali kita membaca sholat dalam sehari. Dalam 100 kali bacaan salawat tersebut, berapa kali Nabi hadir di hatimu? Apa jawaban Allah saat malaikat Jibril mengatakan, ya Rabb, kekasihmu Muhammad meminta jaminan untuk umatnya. Sampaikan kepada Muhammad, akan aku jamin umatnya dan tidak akan aku hinakan di yaumil qiyamah. Kita nih yang lagi difikirin kita sama Nabi. Nabi nggak pernah yang namanya istirahat untuk mikirin umat, nggak pernah, nggak ada dalilnya, nggak ada. Saat dimana Nabi satu malam, saat dimana di rumah Siti Aisyah, satu malam Nabi terbangun dari tempat tidur, dicari oleh Siti Aisyah. Siti Aisyah terlelap dalam tidur. Begitu saat dibangun, dilihat Rasulullah nggak ada, dicari di dalam masjid. Ternyata Nabi sedang sholat, ditungguin sama Siti Aisyah. Setelah selesai sholat, ya Rasulullah, kapan waktumu istirahat? Kasih waktumu untuk istirahat sejenak. Apa jawaban Nabi Muhammad? Jika aku istirahat, bagaimana nasib umatku di yaumil qiyamah? Jika aku terlelap tidur, bagaimana nasib umatku di yaumil qiyamah? Apa yang kau lakukan ya Rasulullah sehingga aku melihat engkau banyak di dalam gerakan salat? Apa jawaban Rasulullah? Ya Aisyah, setiap malam aku harus menggelar daripada sorbanku. Untuk apa ya Rasulullah? Tidak kurang setiap hari, setiap malam aku salat taubat di hadapan Allah 1000 rakaat. Nabi pemegang kunci surga, Nabi yang namanya berdampingan dengan nama Allah, masih salat taubat 1000 rakaat. Nah, Siti Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, engkau manusia yang maksum, engkau tidak ditempel dosa, engkau tidak akan diberikan suatu siksaan apapun. Kenapa engkau salat taubat begitu banyak ya Rasulullah? Apa jawaban Sayyidina Muhammad keluar dari lisan manusia yang dimuliakan oleh Zat yang Maha Mulia? Jawabannya Nabi, ya Aisyah,
Aku khawatir tatkala umatku saat diambil rohnya oleh Allah kembali ke hadapan Allah, dia belum sempat bertaubat kepada Allah. Sedangkan aku mengharap solat taubatku ini dapat menambal taubat umatku. Huwa Muhammadah, dia adalah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjaga kalian, yang bertobat demi kalian, yang pelipisnya berdarah demi kalian, yang menahan lapar dengan rasa sakit demi kalian umat Sayyiduna Muhammad. Mau sampai kapan kita terlelap tidur sedangkan Nabi terbangun menangis untuk umat Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai umat Nabi Muhammad, Anda tidak akan menjadi orang yang beruntung dan menang kalau jauh daripada Rasulullah. Jangan malu-malu menjadi orang Islam. Tampakkan pakaian Islami Anda. Tampakkan Anda menjadi umatnya Nabi Muhammad. Anda jangan malu. Anda jangan ke barat-baratan. Jangan ke Eropa-Eropahan. Itu bukan satu kemajuan, itu kemunduran bagi kamu, dan itu kekalahan kamu di dunia, apalagi di akhirat. Disebutkan dalam sebuah hadis, takunu fi ummati fitanun la yanju minha illa man ahyahu Allah bil ilm. Umatku akan mengalami berbagai macam fitnah. Ini sabda Nabi Muhammad SAW. Umatku akan mengalami berbagai macam fitnah. La yanju minha, tidak akan selamat dari berbagai macam fitnah tersebut kecuali illa man ahyahullah bil ilm, orang yang Allah hidupkan dirinya dengan ilmu. Yang dimaksud orang yang punya ilmu itu bukan miturut akal kita. Karena kalau kita lihat orang munafik, munafik yang tubuhnya menampakkan keimanan tapi hatinya enggak iman, itu banyak yang punya ilmu, paham ilmu sholat, paham ilmu zakat, paham ilmu tafsir, paham ilmu hadis. Tidak sedikit orang-orang yang semacam itu, tapi enggak selamat dari fitnah, berbagai macam hal yang tidak menyenangkan di dunia ini. Lantas siapakah orang-orang yang dimaksud oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Qala Tirmidzi, ahli hadis Imam Tirmidzi mengatakan, yakni al-ilm billah. Yang dimaksud tidak akan selamat kecuali orang-orang yang dihidupkan oleh Allah Ta'ala dengan ilmu. Bukan sembarang ilmu, tetapi ilmu yang membuat dia mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin tambah ilmunya, semakin kenal Allah. Semakin kenal Allah, semakin taat sama Allah. Semakin kenal Allah, semakin menjauhi larangan Allah. Semakin kenal Allah, semakin sayang kepada seluruh ciptaan Allah. Semakin kenal Allah, semakin tenang dia menghadapi takdir-takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam kasih dan sayangku kepada para sahabat-sahabatku penyimak paparan uripe Allah dimanapun Anda sekalian berada,
baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga saya dan kita semua senantiasa di dalam lindungan dan bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah kita ketahui bersama selama ini dan sudah kita lakukan bersama selama ini, kita selalu mengikuti syariat-syariat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga di dalam hati kita yang terdalam seolah-olah kita ini sudah jadi umatnya Nabi Muhammad. Pengakuan-pengakuan kita selama ini sudah menjadi umatnya Nabi Muhammad. Perasaan kita, keyakinan kita selama ini sudah menjadi golongan Nabi Muhammad. Padahal Nabi Muhammad sangat malu. Nabi Muhammad sangat malu. Nabi Muhammad sangat malu sekali melihat iman dan akidah kita yang seperti ini. Kita hanya pengakuan saja menjadi umatnya Nabi Muhammad. Kita hanya pengakuan saja mengikuti langkah-langkah Nabi Muhammad. Sedangkan kita hanyalah pengakuan saja, ngakui saja bahwa kita sudah menjadi umatnya Nabi Muhammad. Ngakui saja bahwa kita menjadi golongannya Nabi Muhammad. Ngaku saja bahwa kita sudah merasa benar sendiri dengan apa yang sudah kita lakukan selama ini sebagai umatnya Nabi Muhammad. Sedang pengakuan hanyalah sebatas pengakuan saja. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Tidak kuciptakan aku di dunia ini hanyalah untuk menyempurnakan akhlak. Kanjeng Nabi dawuh, tidak diutus aku ke dunia ini hanyalah untuk menyempurnakan akhlak. Titik. Akhlak yang mana yang disempurnakan? Ya akhlak pengakuan-pengakuanmu itu yang harus diubah. Pengakuan-pengakuan kita yang sudah merasa benar, pengakuan-pengakuan kita yang merasa baik, pengakuan-pengakuan kita yang merasa lurus sebagai umatnya Nabi Muhammad. Apa pengakuan itu? Apa yang harus diluruskan? Yang harus diluruskan adalah yang harus dibenahi akhlak di dalam tiap-tiap hati manusia adalah kewujudanmu. Itulah yang harus diakhlakkan kepada Tuhanmu. Bila diri kita masih lebih wujud daripada wujudnya Allah, maka masih jauh akhlaknya seperti akhlaknya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila diri kita di dalam hati kita lebih merasa paling hidup sendiri daripada hidupnya Allah,
Ya karena itulah Nabi Muhammad diutus untuk menyempurnakan akhlak-akhlak kita yang bejat selama ini. Bila di dalam hati kita yang merasa berkuasa, lebih kuasa daripada kuasa Allah, akhlak itulah akhlak yang bejat yang harus diubah. Sehingga merasa wujudnya diri kita di hati kita, merasa hidupnya diri kita di hati kita, merasa kuasanya diri kita di hati kita, merasa nyatanya diri kita di hati kita melebihi wujudnya Allah. Itulah akhlak yang tercela yang wajib diubah bagi Rasulullah. Seperti diabadikan di dalam Al-Quran, Muhammad, bukan kamu yang melempar, tapi aku yang melempar. Itulah akhlak yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad, bahwa Nabi Muhammad sudah meleburkan dirinya kepada Tuhannya, bahwa Nabi Muhammad sudah memasrahkan hidup Muhammadnya kepada hidup Tuhannya, bahwa Nabi Muhammad sudah menyerahkan kenyataan diri Muhammadnya kepada kenyataan Tuhannya, bahwa Nabi Muhammad sudah menyerahkan kekuasaan Muhammadnya kepada kekuasaan Tuhannya. Itulah akhlak yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammadnya Ahmad bila mim Ahad, matikan Muhammadnya maka ketemu dengan Ahad. Itulah akhlak Kanjeng Nabi Muhammad. Ketawa tidak, tersenyum tidak Nabi Muhammad melihat iman dan akidah kita selama ini. Tersenyum, guyu. Kenapa? Akidahnya jauh bertolak belakang dengan akidahnya hati Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngaku-ngaku pengakuan bahwa diri kita sudah menjadi umatnya Nabi Muhammad, ngaku-ngaku kita di hati kita sebagai golongannya Nabi Muhammad, tapi iman akidahnya bertolak belakang. Beda Tuhan, beda keyakinan, beda iman, beda takwa dengan takwa dan imannya Kanjeng Nabi Muhammad. Karena itulah Nabi Muhammad guyu melihat iman kita, melihat imannya Abdul Halim ini yang sok mengikuti syariat-syariat Nabi Muhammad. Padahal Nabi Muhammad tidak punya syariat. Nabi Muhammad itu bukan membawa syariat-syariat Muhammadnya, bro. Nabi Muhammad dan para nabi yang lain itu membawa syariat-syariat Allah, bahwa syariat yang ada di dunia ini bukan syariatnya yang selain Allah. Itulah para nabi dan para rasul. Jika kita mengakui bahwa kita umatnya Kanjeng Nabi Muhammad, ya imannya, ya akidahnya, ya kepercayaannya, ya keyakinannya, ya harus plek sama. Kata siapa kita tidak mampu seperti Kanjeng Nabi Muhammad? Kata hawa nafsu, bukan? Memang hawa nafsu itu membuat manusia putus asa, seolah-olah kita tak akan bisa sama seperti Rasulullah. Kalau kita tidak bisa sama seperti Rasulullah, buat apa Rasulullah dicipta? Buat apa Rasulullah diutus? Buat apa Rasulullah disuruh Allah untuk mengemban tugas-tugas kemanusiaan agar mengubah akhlak hati manusia supaya kembali kepada Tuhannya, seperti para nabi dan rasul, seperti Kanjeng Nabi Muhammad.
Karena Nabi Muhammad itu contoh dari seluruh manusia, bahwa seluruh manusia itulah juga Muhammad Rasulullah. Itulah makna dari Nur Muhammad itu, ya seluruh manusia ini loh Nur Muhammad itu yang harus menjadi Muhammad Rasulullah. Mana mungkin manusia bisa menjadi Muhammad dan Rasulullah bila manusianya ikut Muhammad, bukan ikut hidup yang menghidupi Muhammad. Salah ikut, bro. Jangan mengikuti makhluk, ikutilah Allah dan ikutilah Rasulullah. Apa maknanya? Bila manusia sudah ikut Allah, sudah kembali kepada Allah, sudah mutu qabla antal maut, maka manusia akan menjadi rasulnya Allah, sama plek dengan para nabi, sama plek dengan Nabi Muhammad. Iman dan akidahnya sama persis, yang mana di dalam hati manusianya sudah tak berlaku lagi Abdul Halimnya, sudah tak berlaku lagi nama-nama Anda, yang ada hanya Allah. Sedangkan kita mati di dalam hidupnya Allah. Nah, ini yang dimaksud umatnya Nabi Muhammad. Ini yang dimaksud mengikuti jejak para nabi dan para rasul. Bukan seperti pengakuan-pengakuan kita yang malah jauh dari iman, malah ingkar, malah kufur, malah murtad dari Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya dan semoga kita semua terbuka mata hati kita atas kesalahan-kesalahan iman dan akidah, atas kesalahan-kesalahan keyakinan, wahai seluruh umat manusia, yang selama ini keyakinan kita, akidah kita hanyalah berkiblat kepada syaitan, yang mana tambah jauh dari Tuhannya. Karena manusianya tidak mengikuti langkah-langkahnya Rasul-Rasulnya Allah. Tapi manusia selama ini tidak merasa di dalam hatinya telah mengikuti langkah-langkahnya iblis dan setan, tambah jauh dari Tuhannya. Sebenarnya Kanjeng Nabi Muhammad kecewa melihat iman kita, kecewa melihat hati kita yang pura-pura bertuhan tapi ternyata tidak bertuhan. Nabi Muhammad kecewa melihat kita yang pura-pura jadi rasul, mengikuti Rasulullah, tapi manusia kebanyakan mengikuti iblis dan setan, jadi rasulnya hawa nafsunya sendiri, jadi utusan-utusannya hawa nafsunya sendiri, jadi pengikut-pengikut, pesuruh-pesuruh hawa nafsunya sendiri selama ini. Kecewa dong Nabi Muhammad. Selama ini kita sok mengikuti Kanjeng Nabi Muhammad, padahal kita sejatinya, padahal kita sesungguhnya telah mengecewakan berat Kanjeng Nabi Muhammad. Kecewa berat Nabi Muhammad itu bila melihat kondisi-kondisi hati kita selama ini yang sok benar sendiri di dalam akidah dan berimannya, padahal sudah dicontohkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Allah dawuh, Muhammad, jangan pernah kau membabarkan tentang rah,
Jangan sampai kau menerangkan tentang roh. Kamu tak akan mampu dan tak akan bisa. Kenapa? Karena roh itu adalah rahasiaku. Bagaimana mungkin Nabi Muhammad bisa mendapatkan wahyu? Bagaimana mungkin Nabi Muhammad bisa menerangkan roh? Bagaimana mungkin Nabi Muhammad bisa menerangkan hidup bila masih Muhammadnya jadi Tuhan di dalam hatinya? Jadi hasil karya Al-Quran itu bukan hasil karyanya Kanjeng Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad sudah kembali kepada Tuhannya, maka wujudlah Al-Quran. Karena Nabi Muhammadnya tidak merasa ada yang babarke, yang menerangkan semua isi Al-Quran itu, ya Allah dewe. Ketika Nabi Muhammadnya rela, ketika Nabi Muhammadnya ridho, ketika Nabi Muhammadnya kembali kepada Tuhannya, la ilaha illallah, bahwa Muhammadnya sudah tidak ada lagi, yang ada hanya Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan Nabi Muhammad hanyalah Rasulnya Allah. Seharusnya kita pun juga seperti itu. Jangan kita jadi Rasuli Abdul Halim, jadi utusan Abdul Halim, jadi pesuruh Abdul Halim yang hanya mengikuti hawa nafsu, keinginan Abdul Halimnya. Inilah Nabi Muhammad kecewa melihat Abdul Halim ini yang tak sesuai dengan apa yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad, yang hanya menjadi Rasul dan utusan serta menjadi pesuruh-pesuruh Tuhannya. Itulah bukti apa yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi Muhammad, haulahu linuriyahu min ayatina, di dalam surat Al-Isra. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Sesungguhnya kita dicipta di dunia ini karena Kanjeng Nabi Muhammad. Maknanya apa? Disuruh nyontoh, pelek, sama persis dengan Kanjeng Nabi Muhammad atau dengan para rasul-rasulnya. Orang Nasrani pun disuruh beriman kepada Tuhannya sama pelek seperti imannya Nabi Isa, sama. Karena semua iman para nabi dan para rasul itu sama-sama menjadi rasulnya Tuhan. Jangan mau jadi rasulnya hawa nafsune dewe-dewe. Itu yang membuat Nabi Muhammad kecewa dengan kita. Itu yang membuat Nabi Isa kecewa dengan umat Nasrani, karena tidak mengikuti nabinya, tidak mengikuti iman apa yang ada di dalam dada benak para nabi dan rasulnya, untuk selalu mengesahkan hanya Allah yang ada di hatinya, bukan malah diri kita yang ada, bukan malah Abdul Halimnya yang sok jadi Tuhan. Berarti dengan pemaparan ini kita mulai sadar sedikit demi sedikit. Oh, ternyata selama ini aku telah mengecewakan berat Nabi Muhammad. Oh, ternyata selama ini bagi umat Nasrani aku telah mengecewakan berat nabiku Nabi Isa. Sama dengan umat Islam mengecewakan berat Nabi Muhammad. Kenapa kok mengecewakan berat? Karena iman kita tidak mengikuti mereka.
Tapi iman kita selama ini ikut langkah-langkahnya setan, ikut langkah-langkahnya iblis. Ini iblisnya Abdul Halim ini setannya Abdul Halim ini. Bukti di dalam ayat Al-Quran, inna syaitana lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Coba tes dalam hatimu yang ada Allah, di dalam hatimu yang ada Tuhan, apakah kamu? Di dalam hati Abdul Halim ini loh yang ada hanya uripe Allah, apa Abdul Halimnya yang ada? Bila di dalam hatiku yang ada Abdul Halimnya, bila di dalam hati Anda yang ada hanya diri kita Anda sendiri, ya itulah setan itu. Itulah iblis itu. Masa iblis mengikuti Kanjeng Nabi Muhammad? Masa setan mengikuti Nabi Isa? Berarti iman kita selama ini kan iman yang sesat, jauh dari apa yang dibawa oleh para nabi dan para rasul. Tapi rebutan pengakuan aku umat Rasulullah, aku umat Isa, pengakuan saja yang kita banggakan, tapi kelakuan kita bejat jauh dari para nabi dan para rasul. Gombal, rebutan mowo, rebutan bayangan, salah rebut. Bila sudah jadi umatnya Nabi Muhammad, bila sudah jadi umatnya Nabi Isa, bila iman hatinya sama, ora usah rebutan maneh. Enjoy wae, nyantai wae. Itulah hati yang tentrem, itulah hati yang damai. Kenapa? Iblis setan sudah tak bisa menguasai hatinya lagi. Iblis setan sudah tak bisa merasulinya lagi. Iblis setan sudah tak bisa mengutus-ngutusnya lagi. Iblis setan sudah tak bisa menyuruh-nyuruhnya untuk jauh dari Tuhan lagi. Karena manusianya sudah mengikuti langkah-langkah para nabinya, yakni menjadi Rasulullah, menjadi utusan Allah, menjadi pesuruh Allah. Maka Kanjeng Nabi Muhammad menyambut. Itulah yang dimaksud ketemu langsung dengan Nabi Muhammad. Itulah yang dimaksud ketemu langsung dengan Nabi Isa. Itulah yang dimaksud ketemu langsung dengan para nabi dan para rasul itu. Ketemu apanya? Ketemu imannya sama. Itulah Mi'raj. Itulah Isra Mi'raj. Sholat jamaah dengan para nabi dan rasul, itu maksudnya sholat jamaah itu. Sejak bangun tidur sampai tidur lagi selalu jamaah dengan siapa? Jamaah dengan uripe Allah. Dudu uripe Abdul Halim. Bila di dalam hati kita selalu jamaah dengan uripe Abdul Halim, berarti kita selama ini hanya maksiat-maksiat saja. Ngece pangeran, ngece Muhammad Rasulullah. Tidak terasa selama ini kita ngece, menghina-dina Nabi Muhammad, tapi pura-pura menjadi pengikut Nabi Muhammad. Padahal kita sudah menghina Nabi Muhammad, tapi sadar. Dikira iman Nabi Muhammad seperti imanmu dewe. Dikira imannya Nabi Muhammad yang ada di dalam hatinya sesuai dengan iman-iman kita. Yang ikuti Nabi Muhammad itu mengikuti kita, apa kita yang mengikuti Nabi Muhammad? Seolah-olah
iman Nabi Muhammad disuruh mengikuti seperti iman yang kita imani selama ini, iman kepada hawa nafsu, seolah-olah iman yang seperti kita rasakan selama ini sudah benar persis dengan imannya Rasulullah. Berarti kita secara tidak sadar menyesatkan Rasulullah. Kita tidak kembali menjadi rasulnya Allah, malah kita menjadi rasulnya iblis. Kok merasa benar, kok merasa selamat, kok merasa aman, aman dari Allah, kumpul iblis dan setan. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita menyadari semua kesalahan-kesalahan ini. Namun bila hati Anda sudah benar, perjalanan Anda sudah benar, mohon dimaafkan. Karena itulah perjalanan-perjalanan saya selama ini yang selalu tersesat dari Allah, yang selalu mengaku-ngakui sebagai umatnya Rasulullah, padahal aku menjauhi apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Di sini bukan membicarakan syariat-syariat badan, karena manusia tak punya syariat. Nabi Muhammad itu loh tak punya syariat. Nabi Muhammad bawa syariatnya Allah. Apa? Uripe Allah. Apa yang dilakukan semua ya lakune uripe Allah, bukan lakunya Muhammadnya. Bagaimana mungkin Muhammad bisa bersyariat balang wae, nyawat wae, lempar wae ra bisa, kok ngaku bisa membawa syariat? Ayo, bagaimana itu? Nah, Nabi Muhammad itu meluruskan iman hatinya manusia, akhlak manusia yang bejat ini, agar semua syariat-syariat yang dilakukan oleh manusia, agar semua kehidupan apa saja yang dilakukan oleh manusia, aktivitas apapun, agar sama-sama dikembalikan kepada syariat. Urip lek ndak ana urip ya ora ana syariat. Lek ndak ana pangeran ya ora ana menungso. Itu gunanya Nabi Muhammad diutus itu, supaya manusia berakhlak kepada Tuhannya, bukan malah menghina-hina Tuhannya dengan kewujudan dirinya di dalam hatinya, bukan malah menghina Allah dengan kenyataan diri manusianya di dalam hatinya. Kecewa Nabi Muhammad melihat kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita semua, terkhususnya diri saya Abdul Halim, semoga cepat sadar. Amin ya rabbal alamin. Kami akhiri dulu di subuh yang indah ini. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.